Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Bu, Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? sehat. Sehat Bu, Siap siap untuk Ya, menerima asupan asupan positif pagi ini ya. siap. Siap. Oke Alhamdulillah. Bu. Baik, karena ini adalah eh, perkuliahan perdana pada semester ini. Jadi seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin ada beberapa, ini saya lihat teman-teman di sini udah nggak asing, tapi ada juga beberapa yang mungkin baru belajar dengan saya ya. Oke, nama saya adalah Reno Siska Sari. Eh, Adik-adik mahasiswa bisa memanggil saya dengan Ibu Reno atau Ibu Siska. Tapi jangan Ibu Sari ya, karena sudah ada Ibu Sari di kampus kita. Nah, takutnya nanti bingung Ibu Sari yang mana. Jadi mentang-mentang badan saya besar, akhirnya nanyanya Ibu Sari besar. Nah, Ibu Sari kecil. Nah, itu kan ndak elok ya. Nah, apalagi ini Ibu kesehatan olahraga gitu. Jangan. Nah, itu kan pola-pola yang sudah pernah kita lakukan ketika SD. Kita memanggil guru sejarah, guru olahraga. Nah, jangan. Kita kan sudah berkembang ya. Teman-teman sudah menjadi mahasiswa, jadi diusahakan diingat nama dosennya. Tuh. Terus saya ini berasal dari, meskipun saya di Jawa, tapi saya berasal dari Minang. Saya lahir dan besar di Kota Padang, menyelesaikan program studi saya di Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Keolahragaan. Kemudian melanjutkan prodi S2 saya di Universitas Erlangga, jurusan Kesehatan dan Olahraga. Nah, itu kenapa sekarang saya ngajarnya ilmu kesehatan olahraga. Itu ya, untuk kontak person saya ada di slide, bisa dilihat nomor HP saya dan email juga ada tertera. Bagi teman-teman yang mau diskusi akademik silahkan, tapi tentunya harus mempertimbangkan etika komunikasi ya. Kalau tengah malam jangan diganggu dulu gurunya, jangan diganggu dulu dosennya, tunggu paginya gitu ya. Oke. Em, Selanjutnya, karena ini perdana juga, jadi biar tidak ada dusta di antara kita di kedepan harinya, biar selama suatu semester perkuliahan kita lancar, maka pagi ini kita akan menyepakati kontrak perkuliahan. Nah, ini deskripsi singkat mata kuliah kita adalah mampu menganalisis masalah-masalah kesehatan dalam bidang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan secara mandiri, adil, dan terukur, serta mampu memberikan solusi dari permasalahan tersebut melalui inquiry, penelitian, dan kajian ilmiah. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dari kesehatan olahraga. Nah, untuk metode pembelajaran yang kita adopsi atau yang akan kita pakai selama satu semester ini adalah metode pembelajaran ceramah interaktif. Seperti ini nanti saya akan menyampaikan materi, tetapi di tengah-tengah itu kita bisa berinteraksi. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah, berbasis kasus ya. Nanti saya akan memberikan kasus-kasus terkait dalam kesehatan dan olahraga. Nanti teman-teman di sini mengidentifikasi, kemudian observasi dan menginvestigasi permasalahan itu, dicari aspek-aspeknya apa aja yang mempengaruhi, kemudian dicari solusinya apa. Itu ya. Nah, selanjutnya kita pakai project pembelajaran berbasis berbasis project itu yang mana nanti hasil akhirnya adalah eh, adik-adik mahasiswa di sini menghasilkan sebuah portofolio atau project gitu. Nanti bagaimana jalannya, alurnya nanti. Karena ini pertemuan pertama, saya hanya mau menyampaikan garis besarnya saja dulu gitu ya. Kemudian untuk referensi atau sumber belajar yang kita pakai pada perkuliahan ini sudah
tautan e-book, jurnal udah bisa diakses di Erlingnya masing-masing ya. Oke, selanjutnya ini untuk kriteria penilaian. Eh, aktivitas partisipatif itu berbobot 10%. Itu apa aja? Termasuk kehadiran, keaktifan dalam diskusi, kemudian etika selama pembelajaran. Etika pembelajaran ini banyak ya, ada disiplin, tanggung jawab kamu bagaimana kamu berkomunikasi dengan eh, saya, dengan teman-temannya gitu. Kemudian tugas mandiri dan kelompok itu bobotnya 20%, untuk hasil proyek 20%, UTS 20%, UAS 25%, kemudian kuis bobotnya 5%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah sepakat dengan kontrak perkuliahan ini? Sepakat, Bu. Sepakat ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, izin saya akan men-share sebuah video ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, silakan disimak video singkatnya. Kesehatan jantung adalah dengan rutin berolahraga. Lansir WebMD, orang yang tidak atau jarang melakukan olahraga hampir 2 kali lebih mungkin terkena penyakit jantung. Asosiasi Ahli Penyakit Jantung Amerika Serikat merekomendasikan setidaknya orang dewasa melakukan olahraga 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Berikut jenis olahraga yang baik untuk kesehatan jantung. Yoga dapat menjaga jantung tetap sehat dengan meningkatkan sirkulasi dan aliran darah. Selain itu, yoga juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, kolesterol, kadar gula darah, dan detak jantung. Jalan kaki cepat juga bisa menjadi opsi olahraga yang mudah dan baik untuk kesehatan jantung. Jalan kaki cepat selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu dapat menjaga kesehatan jantung. Olahraga lari juga memiliki kemungkinan 45% lebih rendah meninggalkan akibat serangan jantung atau stroke. Olahraga ini juga dapat memperkuat otot jantung, meminimalkan kerja jantung, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Bersepeda secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 50%. Selain itu, olahraga ini dapat memperkuat otot jantung, menurunkan detak jantung, dan menghilangkan kadar lemak dalam darah. Dengan rutin berenang, jantung akan terbiasa memompa darah dengan lebih efisien. Selain itu, olahraga ini dapat membantu sirkulasi oksigen pada tubuh lebih efisien. Oke, baik. Kira-kira dari video tadi, apa yang bisa adik-adik mahasiswa tangkap? Atau apa insight yang didapat dari video tersebut? Silahkan tunjuk tangan yang mau memberikan pendapat.
Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Christine. Ya, tadi dari video tadi ada beberapa jenis olahraga yang bisa menjaga kesehatan jantung, Bu. Seperti ada lari, jalan cepat, yoga, berenang, begitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Christine. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Bapak. Siapa ya? Saya Bu. Oh ya, silakan Mas Iksan. Maaf. Iya, menurut dari video tadi yang bisa kita lihat bersama adalah tadi Ibu untuk olahraganya itu katanya Hmm, per minggu itu 150 menit. Nah, bisa dibagi menjadi 30 menit per hari. Jadi 5 hari per minggu Bu, gitu. Oke, Terima kasih Bu. betul sekali. Terima kasih Mas Iksan. Nah, betul ya, semua pendapatnya betul semua. Jadi inilah tujuan dari mata kuliah ilmu kesehatan olahraga itu, teman-teman. Jadi untuk menganalisis pengaruh latihan dalam olahraga pada sekelompok usia, mau muda sampai tua, agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Tadi seperti pencegahan penyakit jantung, ya kan, di video. Kemudian untuk pengobatan, untuk pemulihan dan pemanfaatannya dalam olahraga itu sendiri. Itu ya. Kemudian untuk ruang lingkup dari ilmu kesehatan olahraga itu sendiri ada yang pertama aspek jasmania meliputi ilmu kesehatan umum, histologi. Histologi ini adalah ilmu jaringan. Kemudian ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh manusia. Kemudian fisiologi olahraga, ilmu yang mempelajari fungsi tubuh ketika berolahraga. Kemudian biomekanika. Biomekanika ini ilmu gerak ya. Kemudian cedera olahraga, masas. Masas ini tahulah ya, masas. Kemudian aspek selanjutnya aspek rohaniah dan sosial meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu dari aspek lingkungan. Jadi lingkungan alam, suhu sekitar, ketinggian dan kelembapan, kemudian faktor sarana dan prasarana olahraga. Itu untuk ruang lingkup dari ilmu kesehatan olahraga itu. Jadi dia multidisiplin ilmu ya. Nah, semuanya saling berketerkaitan. Nah, untuk peran olahraga, maaf saya ulangi, untuk peran kesehatan olahraga itu ada namanya peran promotif. Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu apa itu peran promotif? Saya, Bu, Ya, silakan Mbak Christine lagi. mempromosikan kesehatan, Bu. Oh, bagus. Ya, benar. Jadi peran promotif di sini adalah serangkaian kegiatan eh, untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat bahwa olahraga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Nah, itu perannya sebagai promotif. Kemudian ada namanya peran preventif. Apa itu preventif? Yaitu eh, ya kalau tadi sosialisasi edukasi untuk yang mengatakan bahwa olahraga nih bisa meningkatkan kesehatanmu, ayo olahraga, itu promotif. Nah, kalau preventif itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk eh, mencegah timbulnya penyakit atau tidak nyaman. Nah, seperti tadi yang ada di video, itu adalah upaya dari eh, peran kesehatan olahraga sebagai preventif. Nah, selanjutnya ada peran kuratif. Kuratif ini adalah penata laksanaan penyakit melalui aktivitas fisik. Jadi seperti em, apa namanya eh, olahraga pada penderita diabetes, olahraga pada penderita jantung koroner, seperti itu kuratif. Nah, kemudian ada peran rehabilitatif. Nah, itu adalah peran apa? Maaf, serangkaian kegiatan untuk penggembalian kondisi dari kondisi seseorang
pada semula. Jadi rehabilitasi. Jadi dalam keadaan sakit kemudian kita kembalikan kepada keadaan sehat gitu, yang tidak sakit. Itu peran rehabilitatif. Mungkin eh, ada yang mau ngasih tahu contoh dari peran rehabilitatif ini apa? Silahkan. Ada yang tahu? Tidak? Oke. Rehabilitatif itu contohnya seperti em, apa namanya olahraga yang dilakukan setelah ketika sakit jantung, misalkan diabetes gitu, ya. Tapi mereka sudah di fase penyakit itu. Kemudian untuk meminimalkan penyakitnya dilakukanlah rehabilitatif itu ya. Ibu boleh Selanjutnya, bertanya tidak? ya Bu, silakan. Kalau peran rehabilitatif itu Heeh. setelah mereka pulih dari sakit ya Bu ya? Iya, Itu eh seperti sebe eh, terapi pengembali bukan? Pengembalian pemulihannya seperti terapi bukan Bu? pengembalian kondisi seorang, iya, terapi nanti tergantung penyakitnya Ibu. Kalau misalkan dia memang kalau pada atlet misalkan dia cedera, berarti cederanya dilihat dulu apa membutuhkan tenaga medis yang lebih lanjut atau cukup di fisioterapi saja begitu. Nah, kalau misalkan penyakit-penyakit degeneratif artinya memang harus melibatkan dokter gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Riana. Terima kasih pertanyaannya juga. Kemudian saya lanjutkan, em, sehat. Apa sih itu sehat? Nah, menurut WHO, sehat itu adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan, bebas dari penyakit, kecacatan, dan kelemahan. Jadi agaknya sehat menurut WHO ini adalah kesehatan yang benar-benar bebas dari semua segala bentuk ketidaknyamanan, mau fisik, mau sosial, mau kecacatan dan kelemahan. Nah, tetapi yang kita adopsi, pengertian sehat yang kita adopsi pada mata kuliah ini adalah pengertian sehat menurut ilmu faal, yaitu kondisi di mana fungsi fisiologis tubuh berfungsi secara optimal dan seimbang dalam mendukung aktivitas kehidupan tanpa adanya gangguan fisiologis. Ini bisa teman-teman baca di sini ya. Ini nggak perlu dihafalkan, cukup tahu saja. Saya next. Nah, ini aktivitas fisik dan olahraga. Ternyata aktivitas fisik dan olahraga itu berbeda. Nah, kalau aktivitas fisik itu apa? Jadi, segala bentuk gerakan yang dihasilkan oleh otot yang menyebabkan penggunaan energi atau kalori oleh tubuh. Contohnya ketika kita menyetrika, menyapu, berjalan, itu ya, itu aktivitas fisik. Tetapi kalau olahraga adalah serangkaian aktivitas fisik yang terstruktur, teratur, teratur artinya dilakukan berulang-ulang, kemudian terukur ini jelas volume latihannya, ada durasinya di sana, ada intensitas intensitas latihannya di sana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fisik dan kemampuan visional serta keterampilan teknik kecaburan. Nah, olahraga berdasarkan sifat dan tujuannya itu dibagi 4, teman-teman. Yang pertama, ada olahraga pendidikan, bisa dilihat di slide yang gambarnya ya. Olahraga pendidikan ini tujuannya adalah untuk pendidikan. Nah, selanjutnya olahraga prestasi olahraga yang dilakukan untuk menghasilkan prestasi yang maksimal. Nah, selanjutnya olahraga rekreasi. Olahraga yang dilakukan yang bertujuan untuk rekreasi. Nah, yang kita olahraga kesehatan, yaitu olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan derajat sehat atau meningkatkan kemampuan fisik, menjaga atau mencegah kita dari segala penyakit. Tuh, nih ya, tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, sifat-sifat umum dari sifat-sifat atau ciri olahraga kesehatan bisa diingat dengan rumus 5M. Yang pertama massal. Massal itu dilakukan beramai-ramai. Kemudian mudah. Mudah itu artinya teknik-teknik yang dipakai dalam olahraga itu tidak membutuhkan teknik tingkat tinggi.
gitu. Kemudian murah, artinya tidak perlu alat-alat yang mahal untuk melakukan olahraga kesehatan tersebut. Kemudian meriah, meriah itu adalah joyful, senang gitu, happy ketika melakukannya. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa melakukan olahraga, tapi setelah olahraga tidak happy, tidak tidak senang, itu berarti bukan olahraga kesehatan ya. Nah, Bu kemudian, Reno, maaf, waktunya sudah habis. oke, terima kasih. Oke, Untuk baik. tugas Mohon nanti maaf bisa harus. dilihat ya, lihat linknya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Reno. Kita dengarkan saran dari instruktur Prof. Badeni. Monggo, silakan, Prof. Ya, sebenarnya sudah bagus, hanya yang bagian akhir terlalu ngebut Iya, karena waktunya saya lihat dengan timernya materinya eh, banyak kayak gitu. iya, Ya, ini kelamaan punya di efek. video. Ya, ini nanti apa nama ada bagian yang tidak ini terfahami dengan baik Iya, karena pembagian waktunya. Nah, ini yang pas, tidak kurang pas antara bagian awal dan akhir. Nah, itu yang belum jadi perhatian ini apa namanya iya. ini Anda di sini ya. Saya kira itu ya sih. Oke, terima kasih, Prof. Ya, Terima ya, kasih, ya. Prof. Baik, selanjutnya eh,